bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan-Mu saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus,
Hari ini kami mau belajar memberikan yang terbaik untuk apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah itu menjadi kemuliaan. Semua yang berharga, semua yang mulia, kami mempersembahkan. Terima kasih Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Amin. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku beri
Kami sangat merindukan Tuhan. Terus hari demi kesehari, biarkan hidup kami terus diperbaharui, menjadikan sesuatu yang Kau inginkan, sehingga kelak waktu nanti kami tidak cacat dan tidak celah di hadapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, ambil alih sepenuhnya dalam pagi ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap dikoreksi oleh firman-Mu, kami siap untuk merubah ya Tuhan hidup kami, sehingga oleh kuasa Roh Kudus yang terus mengubah hidup kami, menjadikan kehidupan yang benar-benar yang Kau inginkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarkan Kau ambil alih sepenuhnya Tuhan dalam seluruh kebaktian ini. Biarkan hanya Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kami, hanya Kau Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dan sungguh hanya Kau yang nampak dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarkan hanya Kau yang nampak dalam kehidupan kami. Berbicaralah, berotoritas atas kehidupan kami. Kuasa-Mu ada tengah-tengah kami. Jaga dan malaikat-Mu yang kudus, dengan pengurapan Allah menyatakan, biarkan kemuliaan-Mu turun atas kami Tuhan saat ini. Biarkan memenuhi seluruh hati kami, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Yang rindu diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudaraku. Salam damai sejahtera dalam kasih itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita tuh dalam pendahuluan mengapa kita sangat penting untuk kita mempersiapkan kehidupan kita, menjadikan kehidupan yang benar-benar kelak waktunya nanti tiba, hidup kita didapati Tuhan tidak ada cacat dan tidak celah di hadapan Tuhan. Terlebih dulu menjadi pendahuluan, kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Perhatikan, waktu pemulihan segala sesuatu itu harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan satu hal yang Tuhan inginkan, supaya kehidupan manusia didapati tidak hidup di dalam dosa. Kesempatan yang sangat indah ini, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana hidup kita untuk kita mengkoreksi melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, kita akan belajar bersama-sama sehingga dalam keadaan situasi seperti ini tanda-tanda semakin nyata dan kita bisa melihat segala sesuatunya. Kita mau belajar untuk kita benar-benar ketika waktunya tiba, sehingga hidup kita sudah dipulihkan. Artinya hidup kita sudah tidak ada dosa lagi dalam kehidupan kita. Inilah sebuah satu tujuan yang sangat penting untuk kita bisa belajar bersama-sama. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk firman Tuhan, dan tema yang akan kita pelajari adalah waspadai dalam kematian rohani. Mewaspadai dalam kematian rohani, kita perlu belajar bersama-sama. Mari kita akan kembali dalam kitab Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat.
tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak, Ibu, Saudaraku, jika kita pergi ke kota Yeriko, kita bisa melihat firman Tuhan mengatakan letak kota itu baik. Dan kita bisa melihat, saudaraku, kota ini adalah kota yang luar biasa sangat indah. Jika kita melihat perdagangan di sana strategis, kota ini cukup strategis. Kota ini adalah kota yang benar-benar menjadikan satu. Kalau saudara pernah merasakan di dalam buah sangkis, inilah kita tahu berasal dari sana, dan kita bisa melihat buah yang sangat lezat, buah yang sangat enak. Dan kita bisa melihat, saudaraku, menjadikan satu letak kota ini begitu luar biasa. Ketika kita melihat di sana banyak sekali, saudaraku, mata air yang ada di sana. Tetapi ada sebuah, kita bisa melihat peristiwa ini, mata air ini adalah mata airnya kurang baik. Manusia membutuhkan sebuah satu air karena manusia diciptakan adalah sebagian besar lebih adalah dari air. Dan kita bisa melihat airnya di sana dikatakan firman airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi atau kematian. Lalu saudaraku, kita bisa melihat menjadikan satu terjadi dalam kita kota Yeriko ini. Apa hubungannya dengan kita saat ini? Apa hubungan rohani kita dengan saat ini? Tanpa disadari, saudaraku, ketika kita melihat Yeriko yang begitu indah, yang begitu baik, yang menjadikan satu kota yang strategis, terjadi dalam ada kematian di sana. Hubungan di sini kita seringkali kita melihat dalam hubungan kita secara pribadi. Mungkin kita dilihat seolah-olah itu baik, seolah-olah itu indah, pelayanannya luar biasa, wah semuanya luar biasa, menjadikan satu di dalam kehidupannya sangat luar biasa, menjadikan satu kehidupan orang yang luar biasa, mengalami yang luar biasa, sehingga ketika dilihat itu baik-baik, keluarganya baik-baik, semuanya baik-baik, tetapi tanpa disadari, seperti kota Yeriko ini, dilihat kota itu baik dan indah, tetapi di sana mata air itu airnya tidak sehat dan bahkan menjadikan banyak keguguran bayi ada di sana. Saudara, seringkali kita alami demikian. Seolah itu semua indah, fine, tetapi mari kita bisa melihat mata air yang ada di dalam hati kita ini. Apakah kita bisa melihat dan kita boleh merasakan hari-hari ini segala suatu pemulihan semuanya sedang terjadi. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, disinilah kita bisa melihat bagaimana hati kita dengan satu tujuan. Ketika Yesus datang yang kedua kali, hidup kita didapati tidak ada cacat, pemulihan segala sesuatu seperti dahulu ketika Tuhan menciptakan manusia, tidak ada dosa. Inilah yang menjadi satu tujuan kehidupan kita. Tetapi ketika kita bisa melihat keadaan dunia yang semakin jahat ini, dunia yang kasih semakin dingin ini, kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan di hari-hari ini. Kita bisa melihat menjadikan satu kota Yeriko, ketika dilihat itu indah, namun kita bisa melihat mata airnya tidak sehat. Ternyata, saudaraku, ini bisa dilihat dalam kehidupan kita. Ketika kita pelayanan indah, ketika kita membuat satu kehidupan kita yang luar biasa, namun banyak sekali kita hidupnya mati rohani.
Disinilah kita perlu mewaspadai di dalam kematian rohani. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bisa melihat mata air ini berbicara tentang hati. Hati ini adalah menjadikan satu terpancar aliran kehidupan. Bagaimana perkataan kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kehidupan kita, itu semua bisa dilihat dari hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari bersama-sama dalam 4 hal yang kita akan pelajari untuk mewaspadai supaya jangan ada kematian rohani. Yang pertama, saudaraku, kita bisa melihat yang kita perlu harus mewaspadai adalah kekecewaan. Berapa banyak hidup kita seringkali kecewa, melihat pasangan kita yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kecewa. Kita bisa melihat antar kita sesama kecewa. Kita bisa melihat antar tim yang tidak sesuai, bisa kecewa. Kita bisa melihat orang tua dengan anak kecewa. Orang tua dengan anak kita bisa seringkali, saudaraku, kita melihat keadaan apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terjadilah kekecewaan. Berapa banyak di kehidupan kita saat ini kekecewaan ada. Kita bisa melihat di dunia ini saat ini kekecewaan demi kekecewaan itu ada. Ketika kita kecewa, itu saya katakan wajar. Namun yang menjadikan satu hal penghalang di dalam kematian rohani, ketika kita kecewa, yang kita simpan di dalam hati, inilah saudaraku yang membuat kehidupan kita menjadi mati rohani. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, kecewa ternyata itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Karena kecewa dengan orang, kita bisa sakit hati. Karena kecewa kita ada kebencian. Karena kecewa terjadilah, saudaraku, perceraian. Karena kecewa bisa terjadi pembunuhan. Karena kecewa bisa terjadi penganiayaan. Karena kecewa terjadilah kerusuhan. Di sini kita bisa melihat hubungan kita dengan Tuhan. Seolah-olah kita bisa datang beribadah, kita bisa melayani. Tetapi saudaraku, yang menjadi harus hati-hati, segala pemulihan harus terjadi sampai Yesus datang. Dengan tujuan ketika Yesus datang, hendaklah setiap kita umat manusia, hidup kita didapati tidak ada noda dosa. Karena tuntutan Tuhan adalah sempurna adanya. Marilah hendaklah kita sempurna seperti Bapa di dalam surga sempurna. Hendaklah kita berusaha selagi waktu masih ada kasih karunia. Mari kita mau belajar tanggalkan semua dosa. Mari dengan tujuan mata yang tertuju pada Yesus. Pikirkan perkara yang di atas, pikirkan perkara-perkara yang mulia, pikirkan perkara-perkara yang suci, yang kudus. Semua kita harus ke sana. Sekalipun mungkin kita pernah jatuh karena kecewa, tetapi biarlah kekecewaan ini jangan pernah kita simpan. Sebab ketika kita simpan, saudaraku, itu mendatangkan hal yang fatal, yang akhirnya kematian rohani terjadi. Tidak bisa ada satu signifikan rohani yang sungguh yang Tuhan inginkan. Mari dengan kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat ini, belajarlah kita bersama-sama, jangan sampai engkau kecewa. Kecewa ini kita hindari. Sekalipun kita pernah kecewa, tetapi jangan sampai, sekali lagi saya katakan, jangan sampai itu disimpan dalam kehidupan kita. Mata air ini yang Tuhan kehendaki adalah murni. Janganlah menjadikan satu air mata air yang terus mengalir itu mengeluarkan kekecewaan. Kalau orang sudah mengeluarkan kecewa, saudaraku, kita bisa melihat bahwa bagaimana kehidupan orang itu. Kita lihat dari perkataan, oh ini orang kecewa. Dari perbuatan, oh ini orang dari awal kecewa. Kita bisa melihat. Oleh karenanya, mari kita mau koreksi di hari-hari ini. Segala pemulihan terjadi menunggu waktu Tuhan akan datang. Mari disinilah hendak kita mengkoreksi diri. Ketika ada kekecewaan, Bapak Ibu Saudara, ada kekecewaan dengan pasangan saudara, dengan anak, dengan orang tua, dengan siapapun kita, mari minta sama Tuhan. Zaman anugerah ini Tuhan berikan pengampunan.
Maka ketika kita datang kepada Tuhan minta ampun dan kita berusaha untuk melemparkan, berusaha untuk meninggalkan supaya kita tidak kecewa. Biarkan kekecewaan ini tidak ada dalam diri kita, karena ke dalam kekecewaan akan merugikan diri kita sendiri. Inilah yang pertama yang perlu kita pelajari. Ternyata saudara, menjadikan satu kita perlu mewaspadai di dalam kematian rohani. Kekecewaan ini tanpa disadari diendap dalam diri kita, yang membuat pelayanan kita seolah-olah baik, tetapi Tuhan melihat hati. Di hati inilah Tuhan mengendaki supaya hati ini murni di hadapan Tuhan. Itulah yang pertama, bagaimana kita akan mengkoreksi. Banyak sekali jangan sampai kita yang apalagi terlibat dalam pelayanan, yang sudah ada kita menjadi anak Tuhan, yang dikatakan kita adalah sudah percaya kepada Yesus. Mari tinggalkan semua. Tuhan mengendaki bumi ini dipenuhi oleh damai sejahtera. Tuhan mengendaki bumi ini dipenuhi dengan kasih. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang benar-benar merindukan di dalam sudah mengalami pemulihan, supaya tujuan bumi ini sungguh dipenuhi oleh kasih Allah dan kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan dan kasih Allah ada, maka disitulah kita akan mengalami luar biasa kedamaian sejahtera dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, buanglah yang namanya kekecewaan. Yang kedua, menjadikan penghambat di dalam kita untuk bertumbuh dalam rohani. Ternyata ada kematian di dalam rohani kita. Kita bisa melihat adalah hal yang kedua, hati-hati. Karena dari ucapan itu semua sumbernya dari hati. Ketika tadi sumber ini ada kekecewaan, maka yang kedua ini bisa menyambung. Kalau kekecewaan ini ada, maka yang kedua itu orang yang suka memfitnah atau menjelekkan orang. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang 11 sampai ayat yang ke-12. Dengan judul perikop adalah jangan memfitnah orang. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12, demikian firman Allah, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka kau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Perhatikan baik-baik ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau ini menghakimi sesama manusia? Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari kita bisa melihat berapa banyak kita karena kecewa disimpan, yang seringkali di belakang kita seringkali menjelekkan orang, memfitnah, menggosipkan. Disinilah ketika kita menggosipkan seseorang, firman Tuhan mengatakan adalah jangan kau menghakimi seseorang. Ketika kau menghakimi seseorang, maka juga satu waktu kita juga akan mengalami, kita akan dihakimi, kita akan difitnah. Oleh karenanya, bagaimana kehidupan kita, orang yang suka memfitnah itu bisa dilihat dari sumber hatinya. Mata airnya itu dilihat, ternyata terjadi kematian. Mengapa bisa terjadi kematian? Karena ada kekecewaan yang disimpan, maka keluarlah dari hati ini perkataan-perkataan yang tidak senang dengan orang tersebut, yang akhirnya kita menghakimi dia. Ketika kita menghakimi, kita harus mengkoreksi tanpa disadari bagaimana kita hidup. Apakah kita sudah lebih baik daripada dia? Di sini kita perlu waspadai. Ternyata orang yang suka memfitnah adalah orang yang hatinya membutuhkan pemulihan yang totalitas.
Bapak, Ibu, Saudara, belajarlah jangan sampai hidup kita itu suka menjelekkan orang. Jangan sampai kita, saudaraku, menghakimi seseorang. Mari, Tuhan mengendaki dalam kita penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan belas kasih. Marilah kita mau belajar di hari-hari ini. Dengan waktu Tuhan yang sudah sangat singkat ini, keluarga sedang dihancurkan oleh iblis. Dan kita bisa melihat berapa banyak perceraian di hari-hari ini terjadi. Berapa banyak kita bisa melihat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan itu terjadi dalam keluarga. Oleh karenanya, kita bisa melihat mengapa bisa terjadi. Ternyata saudara, masih berapa banyak kehidupan kita yang menyimpan di dalam kekecewaan. Di dalam kekecewaan ini ketika disimpan, maka ketika dia tidak bisa menguasai dirinya, maka suka memfitnah, menjelekkan orang, mengata-ngatai orang. Biarkan kita bukan hakimnya, kata firman Tuhan ini. Hakim hanya ada satu, nanti Yesus Kristus yang akan menghakimi semua orang. Dan kita tidak perlu untuk menjelekkan orang. Tujuan kita adalah apa? Ketika ada orang salah, kita duduk di kaki Tuhan dan kita mendoakan dia. Inilah tujuan saudara, orang percaya di hari-hari ini. Tetapi ketika kita menjelekkan, lu jangan ngomong-ngomong ya, lu jangan ngomong-ngomong ya, dia itu seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan mencoba, jangan engkau suka memfitnah, jangan saling memfitnah. Jangan saling engkau memperkatakan satu dengan lain. Koreksi diri kita. Selagi waktu hari masih singkat ini, banyaklah kita mengkoreksi diri kita. Jangan kita hanya memandang orang dan orang itu salah. Pandanglah pada diri kita. Sudahkah hidup kita ini benar di hadapan Allah? Sudahkah hidup kita ini layak di hadapan Allah? Sudahkah hidup kita ini ketika waktunya tiba, waktu saat kita meninggal ataupun Yesus datang, hidup kita didapati tidak cacat dan tidak celah di hadapan Tuhan? Maka disinilah kita akan menerima mahkota demi mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mari di hari-hari ini perlu kita mengkoreksi. Tuhan mengajarkan jangan sampai ada kematian rohani bagi hidup kita. Ketika ada kematian, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya mujizat pertolongan Tuhan luar biasa. Yang ada cuma hanya sakit hati, yang ada yang kecewa, yang semua ada itu cuma hanya gersulah dan gersulah dan gersulah. Yaitu kita bersungut-sungut, selalu persungutan itu ada. Tinggalkan semua ini. Pemulihan segala sesuatu terjadi yang Tuhan inginkan ketika Yesus datang, ketika Yesus memberikan kesempatan bagi semua orang. Dia ada duduk di surga, memberikan kesempatan dari zaman anugerah ini. Perbaiki hidupmu, perbaiki setiap hati kita, supaya jangan sampai ada kematian rohani terjadi. Yeriko sendiri itu ada menjadikan satu kota yang luar biasa, namun ada kematian. Jangan sampai hidup kita juga sama seperti kota Yeriko ini. Tetapi hendaklah mari buang itu semuanya. Kita berusaha minta sama Tuhan, minta belas kasih sama Tuhan, dan minta kita diperbaiki, minta kita kekuatan, kemampuan. Mintalah kita untuk kita diberikan penguasaan diri. Ketika kita akan ngomongin seseorang, belajarlah. Apakah aku hidup sama seperti dia? Apakah aku lebih baik daripada dia? Ternyata ketika kita mengkoreksi diri kita, banyak sekali, berapa banyaknya hidup kita sering memfitnah atau menjelekkan sesama kita. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kita. Ternyata orang yang suka menjelekkan, memfitnah adalah kita bisa melihat rohaninya masih mati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan sedang mengendaki supaya kita benar-benar layak dan berkenan di hati Tuhan, supaya kita benar-benar dipulihkan. Ketika segala pemulihan terjadi, tidak ada dosa di hadapan Tuhan.
Kita minta sama Tuhan karena upah dosa itulah maut. Karena dosa itulah hubungan kita dengan Allah itu terpisah. Disinilah mari hendaklah kita belajar untuk lebih dekat sama Tuhan. Mengapa kita seringkali berkata, kok aku gak bisa ya dekat sama Tuhan? Koreksi diri. Apakah ada kematian rohani? Apakah ada benar-benar yang mengganjal, yang membuat hidup kita tidak bisa dekat dengan Tuhan? Milikilah hubungan dekat dengan Tuhan. Yang seringkali inilah yang menghambat hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kadang kalau kita berdoa, kadang kalau kita minta sama Tuhan, kok rasanya jauh. Mari kita koreksi. Apakah ada penghalang-penghalang yang membuat hubungan kita itu jauh dengan Tuhan? Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama. Jangan suka menjelekan orang, jangan suka gosip, jangan suka saudaraku kita menjelekan orang itu saudaraku salah, tetapi koreksi. Lebih perbanyak koreksi hidup kita, lebih banyak kita koreksi dalam diri kita, supaya hidup kita benar-benar berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Hal ketiga, kita akan belajar bersama-sama. Di dalam kehidupan kita ternyata terjadi untuk dalam kita mewaspadai tentang kematian rohani. Pertama, kita belajar bersama-sama jangan sampai ada kekecewaan. Yang kedua, karena ada kecewa maka terjadi fitnah. Jangan kita suka menghakimi orang lain. Menjadikan satu, mari kita ketika kita melihat kesalahan orang lain, pandanglah dengan kasat mata Tuhan, bukan dengan kasat mata kita. Kalau kita memandang dengan kasat mata kita, pasti orang itu banyak salah. Tapi ketika kita memandang dengan kasat mata Tuhan, maka kita akan bisa melihat untuk tujuan adalah kita saling melengkapi dan bersatu bersama-sama. Yang ketiga, untuk mewaspadai kematian rohani, yang ketiga yang harus kita waspadai adalah iri hati. Berapa banyak kehidupan kita ini sirik dan iri hati, saudara? Kalau iri hati ini yaitu menginginkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Kita lihat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan dengan jelas, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala macam perbuatan jahat. Di sini kita bisa melihat berapa banyak hidup kita yang masih kita sirik dengan orang lain. Seseorang memiliki sesuatu karunia luar biasa sirik. Kalau tidak kita sirik di dalam hal yang baik, saudaraku, saya katakan kita itu bisa memotivasi diri kita. Tetapi kalau hidup kita sirik yang salah, maka saudaraku itu akan mengakibatkan menjadikan itu kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terjadilah perselisihan, terjadilah saudaraku keegoisan, kebencian, niat jahat, yang akhirnya pembunuhan, yang akhirnya saudaraku tentang menjadikan satu fitnah, menjadikan satu kecewa ada, maka itu terjadi segala suatu pertengkaran semua ada. Kita bisa melihat berapa banyak hidup kita seringkali terjadi syirik. Ketika kita saudaraku ada kecewa, maka di situ kita bisa melihat apakah hidupnya itu suka memfitnah, apakah ada syirik. Ketika ada syirik itu pun juga maka gampang kita menghakimi, si dia tuh lihat sepatunya dari bawah sampai depan sampai rambutnya semua merah. Yuk biarin toh, urusannya dia kok. Semuanya hijau, semuanya kuteknya hijau, semuanya sandalnya hijau, semuanya bajunya hijau, lipstiknya hijau, semua alisnya sini hijau, rambutnya hijau. Ya biarin toh, urusannya dia. Mengapa kita sirik? Mengapa kita suka ngomongin orang? Mari hari terakhir ini lihat, ketika ada seseorang yang salah, mari belajarlah hidup kita mengatakan, wih, engkau cantik tuh, engkau cakep tuh,
Oh, luar biasa. Inilah saudara, mari jangan sampai terjadi ada iri hati. Biarkan kita melakukan dengan tulus. Sekalipun orang lain berhasil, gak perlu sirik. Aku yakin, percaya, aku masih dipelihara Tuhan. Kenapa harus sirik? Mengapa terjadi sekarang ini? Entah itu gereja, entah itu orang usaha, berapa banyak hidup kita seringkali terjadi persaingan yang tidak sehat. Kenapa? Ada iri hati. Itulah kita perlu koreksi diri kita. Sudahkah hidup kita benar-benar berkenan di hati Tuhan? Mari lihat sumber daripada air itu. Apakah ada kematian, ataukah ada sumber berkat, ataukah ada pertolongan mujizat Tuhan yang terjadi terus menerus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Inilah perlu hari-hari terakhir ini. Waspadai yang namanya kematian rohani kita. Kita koreksi diri kita. Apakah ada kekecewaan? Jika ada kekecewaan, zaman kasih karunia ini, mari kita ampun sama Tuhan dan lepaskan semuanya, apapun yang ada di dalam diri kita yang menghambat hidup kita. Ada kecewa. Yang kedua, apakah mungkin kita sering ngomongin orang? Berapa banyak sekarang ini anak-anak ngomongin orang tuaku bodoh. Saya katakan, lebih pintar mana orang tua apa engkau diri sendirimu, sekalipun kau udah S3 sampai S7, S-talent sekalipun orang tuamu itu cuma hanya nggak lulus SD, lebih pintar mana? Buktinya saya katakan lebih pintar orang tua. Kenapa? Orang tua bisa menyekolahkan dirimu engkau sampai S3, S4, S7, nggak tahu sampai S berapa. Tetapi apakah engkau sudah bisa menyekolahkan orang tuamu? Inilah saudara, mari jangan suka menjelekan orang. Yang ketiga, kita perlu belajar dan kita koreksi. Apakah hidup kita ini ada iri hati? Sekecil apapun kita belajar, jangan sampai ada iri hati yang negatif. Ketika ada iri hati negatif, ternyata di situ ada kematian rohani hidup kita. Hati kita perlu dibereskan. Hati kita ini perlu saudara dipulihkan. Minta segala sesuatu pemulihan terjadi. Yesus masih menunggu waktu bagi semua orang hari-hari ini. Pemulihan segala sesuatu terjadi sehingga manusia didapati tidak ada dosa di hadapan Tuhan. Inilah yang ketiga yang kita perlu koreksi. Yang keempat, untuk mewaspadai tentang kematian rohani, kalau kekecewaan itu disimpan, fitnah itu masih terus, iri hati itu masih bisa terus terjadi, maka tanpa disadari hal yang keempat ini bisa terjadi ada sakit hati. Dari kekecewaan banyak orang yang sakit hati. Dari kekecewaan orang bisa memfitnah, iri hati, cemburu dan lain sebagainya. Maka ketika itu disimpan, terjadilah itu sakit hati yang membuat rohani kita tidak bertumbuh. Kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai 32. Efesus pasal yang 4 ayat 31 sampai 32, demikian firman Tuhan. Segala kepahitan atau sakit hati, dendam, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Perhatikan ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat di hari-hari ini tentang kebencian, tentang sakit hati banyak sekali terjadi. Kalau seandainya tidak dipulihkan bagaikan kita luka,
luka agak cukup dalam. Ketika luka kita kecelakaan di jalan, lalu kita mengalami luka. Kalau luka itu tidak langsung dibersihkan, diobati, koreng itu tidak dibersihkan, saudara, itu bisa terjadi nanti infeksi, terjadi nanti akan lebih parah. Demikian juga hati. Kalau hati ini, saudara, tidak mau dikorek dan dibersihkan, maka tanpa disadari hidupnya ini akan, saya katakan, itu bisa terjadi tidak baik dalam dirinya. Berapa banyak sekarang ini orang sakit di dalam fisik, terjadi sakit secara fisik itu karena gara-gara dia menyimpan kecewa dan sampai kepada sakit hati. Terlebih menjadikan satu dari sakit hati ini itu disimpan terus, itu akan bisa menjadi dendam. Dendam itu dipelihara terus akan menjadi dendam kesumat. Kalau sudah menjadi dendam kesumat, ini saya katakan dia tidak bisa. Sampai kapanpun aku tidak akan mengampuni dia. Itu orang yang dendam kesumat. Mari, Tuhan menghendaki segala sesuatu pemulihan semuanya. Tidak ada dosa di antara kita semua. Tuhan sedang memberikan waktu. Zaman anugerah ini, mari perbaiki hidup kita. Jangan sampai terjadi kematian rohani. Karena firman Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu masuk dalam kerajaan surga, tetapi saudara, mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, itulah mereka yang mendapatkan sesuatu datang daripada Tuhan. Tapi bagaimana hidup kita tanpa disadari satu dengan yang lain, menyimpan sakit hati, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, dengan jemaat dengan jemaat, dengan satu dengan yang lain, semuanya sering kali terjadi dalam kehidupan kita, suka menyimpan sakit hati. Koreng harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, tidak pernah diobati dan tidak pernah dirawat, maka koreng tersebut, luka itu akan bisa terinfeksi dan akan bisa keluar nanah dan akhirnya menjadi fatal. Demikian juga tentang sakit hati. Kalau sakit hati itu disimpan dalam diri kita, tanpa disadari itu akan menggerogoti tubuh kita. Ketika itu menggerogoti tubuh kita, maka hidup kita mulai ada penyakit kencing manis, mah naik, menjadikan satu dari asam lambung, menjadikan kanker, menjadikan satu sakit pening. Sakit ini, sakit itu bermunculan akan terjadi. Karena itu sumbernya dari hati. Karena firman Allah dalam Amsal mengatakan hati yang gembira itu adalah obat yang apa? Yang manjur. Disinilah saudaraku Tuhan mengendaki punya hati, yaitu hati Kristus ada dalam kehidupan kita. Bukan kita menyimpan akar baik yang ada. Tuhan mengendaki, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kasih Kristus itu luar biasa. Kasih Kristus itu tetap mengasihi kita. Selagi waktu masih kita berdosa, Dia tetap mengasihi kita. Apakah kita bisa bersama untuk hidup dalam saling mengasihi? Sekalipun mungkin berat, tetapi kita belajar. Mintalah Roh Kudus semakin hari untuk kita bisa mengasihi. Ternyata saudara, di dalam kehidupan kita ini menjadikan satu hal yang kita melihat dalam kita perlu belajar bersama-sama. Di dalam kehidupan kita, untuk kita jangan sampai terjadi di dalam ada kematian rohani. Tuhan menghendaki supaya kita bertumbuh. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita lihat kembali kepada tadi 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-20.
Untuk memulihkan semuanya ini, perlu kita menyadari. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Saudara, kita adalah bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Memang bejana ketika dosa rusak, tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan turun ke bumi ini. Bejana tanah liat ini yang sudah rusak itu diperbaharui. Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 5:17 mengatakan bahwa engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jangan sampai kita kembali kepada hidup yang lama. Hendaklah kita ciptaan baru ini. Mari belajarlah untuk kita hidup menjadi ciptaan yang baru. Bejana-bejana yang rusak sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Bejana ini sudah hendaklah dipulihkan menjadi bejana tanah liat yang dipakai di dalam rumah Tuhan untuk kemuliaan namanya. Bagaimana apakah sudah kita mendapatkan belas kasih karena Yesus turun dari surga ke bumi ini, memberikan hidupnya hingga dia rela mati di kayu salib, memberikan saudaraku belas kasih bagi barang siapa percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal, mengalami zaman anugerah, mengalami kemurahan Tuhan ketika ada di dalam diri kita. Bejana yang rusak ini dibetulkan oleh Tuhan. Marilah hendaklah kita bisa menjadi berkat, menjadi hidup yang dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai kita ada hidup di dalam kematian rohani. Tuhan sedang memulihkan. Disinilah Tuhan ingin bejana-bejana ini dibetulkan. Bejana-bejana ini mau dipersiapkan, dibentuk sesuai dengan kehendak Allah, sekalipun harus mengalami proses. Proses inilah memang tidak mudah, tetapi ketika proses ini ada, di dalam ayat 21 mengatakan, kemudian pergilah ia ke mata air itu dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Di sini maukah kita taat, hidup kembali dengan apa yang dikatakan firman? Mau taat kepada firman Tuhan, mau taat kepada apa yang jadi Tuhan perintahkan. Maukah kita kembali untuk taat? Ketika kita mentaati, maka disitulah saudaraku akan terjadi pemulihan, akan terjadi bejana yang rusak dibersihkan, dipoles, ditata kembali oleh tangan bejana yang luar biasa. Kita diciptakan menjadikan apa? Menjadi bejana tanah liat yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita dijadikan, maukah kita mentaati firman Allah? Mentaati inilah ketika kita taat akan firman Allah. Jika engkau memberikan roh pengampunan, jika engkau tidak iri hati, jika engkau mau berbelas kasih pada orang, melakukan firman dengan sungguh-sungguh, disitulah firman Allah berkata, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Selain daripada saudaraku sebuah pinggan baru yang akan dipakai Tuhan secara hidup baru, maka yang kedua inilah saudaraku, taruhlah garam di dalamnya. Garam ini berbicara bagaimana sudahkah kita ini menjadi hidup yang berdampak bagi semua orang. Garam ketika dimasukkan saudaraku kepada masakan itu akan mempengaruhi seluruh adonan. Bagaimana hidup kita? Sudahkah kita menjadi bejana yang baru? Sudahkah kita menjadikan satu bisa mempengaruhi dunia ini, berdampak bagi dunia ini? Sebab kita ini adalah tulisan yang dapat dibaca bagi semua orang. Sudahkah hidup kita ini bisa dilihat oleh semua orang, dirasakan oleh semua orang? Jika hidup kita masih belum menjadi ciptaan yang baru, maka yang lama itu akan terus terjadi. Sekalipun kita adalah ciptaan yang mengatakan kita ciptaan baru, kalau hati kita, sumber air ini belum dibersihkan, maka akan
akan terjadi masa-masa yang lalu pun juga akan keluar. Di sini yang harus hati-hati di dalam kehidupan kita untuk kita mau belajar bersama-sama. Hari-hari ini Tuhan berbelas kasih untuk kehidupan kita, sedang memulihkan banyak orang. Menjadi pertanyaan, maka kau menjadi diproses oleh Tuhan dalam mentaati firman Allah. Mari ketika air itu dibersihkan, hidup kita menjadi garam. Kita kan adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, sudah tidak ada artinya. Sudahkah kita menjadi garam yang bisa mempengaruhi di mana sekitar kita? Sekalipun masakan cuma hanya begitu banyak, cuma hanya dengan berapa sendok garam saja, itu akan mempengaruhi keadaan ada di sana. Maka saudaraku, masakan itu akan menjadikan masakan yang lezat. Bagaimanakah sudahkah hidup kita menjadikan sebuah satu mempengaruhi, melesatkan banyak orang? Hidup kita dilihat, hidupku bukan akulah, tapi Kristus yang nampak dalam hidupku. Inilah perubahan yang nyata yang Tuhan inginkan, supaya tidak terjadi kematian rohani. Ketika kita hidup dalam ketaatan kesetiaan sungguh sesuai dengan firman Allah yang sudah diperbaharui, jangan kembali kepada dosa, tapi marilah kita perbaharui dari sehari ke sehari menuju kepada apa yang Tuhan inginkan. Pemulihan segala sesuatu terjadi dengan tujuan tidak ada dosa, tidak ada hidup kita yang menyakiti hati Tuhan. Disinilah ketika kita mau mengikuti dengan cara Tuhan, maka saudaraku, kematian rohani ini akan dihilangkan. Maka akan terjadi mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan yang luar biasa. Ketika kita dirubah dan menjadi ciptaan yang baru, maka orang lain melihat hidup kita, bagaimana kita menjadi orang yang percaya kita hidup. Apakah kita mentaati firman Allah? Ketika kita hidup sungguh-sungguh ada, maka terjadilah ayat 22. Demikian air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang tadi disampaikan oleh Elisa. Apakah engkau memiliki kesehatan rohanimu dalam hari-hari ini? Sekalipun menghadapi COVID, sekalipun menghadapi tantangan yang ada, ekonomi semakin hari semakin bukan semakin baik, mungkin kita mengalami dalam banyak tantangan. Apakah rohani kita masih sehat atau masih terbawa oleh arus dunia ini? Ketika hati kita condong kepada hal perkara dunia, maka disitulah itu bisa dinilai bahwa hati kita lebih condong daripada harta ketimbang kepada Yesus. Hari-hari ini hendaklah kita condongkan hati kita kepada Kristus, sumber segala-galanya. Kalau kita mengerti akan firman Tuhan ini datang kepada Tuhan, terjadilah semua ini bukan kehendak-Mu, tapi kehendak mulai jadi. Maka kita akan bisa melihat mujizat demi mujizat akan terjadi, pertolongan demi pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Sekalipun dunia ini mengalami kolap, tetapi anak-anak Tuhan itu akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan kita akan dibedakan dengan dunia ini, karena kalau kita hidup sungguh-sungguh, mari hendaklah hati ini jangan sampai ada 4 hal tadi. Biarkan kita dibersihkan oleh darah Yesus dengan garam. Tetapi saudaraku, yang harus hati-hati, kita jangan sampai terkecoh oleh pengajaran-pengajaran yang saya katakan tidak sesuai dengan firman. Banyak orang di hari-hari ini, maaf, tidak menyinggung, tapi akhirnya orang condong kepada garam, kepada hal sesuatu. Tapi dalam kita belajar tentang kuasa, bukan kepada sesuatu hal itu. Saya katakan saudaraku, hari-hari ini perlu kita belajar banyak firman Allah. Garam itu adalah menjadikan satu ada penuh kuasa dalam hidup kita yang bisa mengubah hidup kita. Tujuan adalah kita bisa menjadi saksi. Karena Matius 5 ayat yang ke-13 mengatakan engkau adalah garam bagi dunia. Sudahkah kita bisa menggarami dunia ini? Di dalam kehidupan kita, situasi apapun, kita sudah jadi berkat bagi dunia ini. Sudahkah hidup kita bisa dilihat oleh dunia ini bagaimana kita hidup? Inilah saudaraku yang perlu kita lihat. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan belajar bersama-sama.
Menjelang waktu yang sudah sangat singkat ini. Dan ingatlah, pengajaran-pengajaran yang ada, jangan sampai engkau menjadikan satu kondisi menyimpang atau disimpangkan oleh seorang atau sesuatu. Nabi-nabi palsu sudah mulai muncul. Hari-hari terakhir ini belajarlah kau duduk diam dan belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Milikilah hubungan dekat dengan Tuhan, maka kau akan peka. Mintalah seperti Yesaya setiap pagi mempertajam telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, sehingga Tuhan membuka telinga kita, mendengar apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia, apa kata firman. Lakukan dengan taat. Sekalipun mungkin kau hari-hari ini tidak taat, tapi inilah zaman anugerah kembali. Kembalilah kepada Tuhan. Tinggalkan semua hal apa yang sudah kita mungkin salah. Hendaklah kita perbaharui hidup kita. Ada perubahan nyata. Ketika ada perubahan, maka disinilah kita akan bisa melihat Yeriko yang tadinya ada keguguran dan kematian. Karena dengan ada ketaatan akan firman hukum yang ada dan meninggalkan semua kematian itu dan sudah dibersihkan. Ketika dibersihkan oleh darah Yesus, kita mau mentaati firman Allah, maka di situ sampai hari ini air itu menjadi air yang sehat. Hidup kita, rohani kita sehat. Dalam situasi kondisi apapun, hidup kita tetap sehat dengan Tuhan. Hubungan kita masih tetap dekat dengan Tuhan. Hubungan kita masih langgeng dengan Tuhan. Kadang situasi apapun tidak akan mempengaruhi hidupnya. Yang penting adalah Yesus, sekali Yesus, untuk selama-lamanya adalah Yesus. Karena Yesus adalah juru selamat setiap manusia. Oleh karenanya Bapak Ibu dan mari kita akan mengkoreksi diri kita. Apakah ada kematian rohani? Seolah-olah hidupmu baik-baik. Yang salah. Di mana menjadikan Yeriko terletak kota di kota yang baik. Perdagangan baik, semua indah, banyak mata air yang luar biasa. Pandangan manusia, kota ini adalah kota yang sangat luar biasa. Namun terjadi kematian, keguguran baik. Hari-hari terakhir ini Tuhan melihat hati dan kesungguhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita mari kembali kepada jalan firman Allah. Tinggalkan semuanya. Pemulihan segala sesuatu Tuhan sedang nyatakan dengan satu tujuan kelak nanti ketika Yesus datang. Semua orang yang percaya tidak ada dosa apapun yang menghalangi. Semua menjadi ciptaan baru. Oleh karenanya dalam saat ini, selagi waktu masih ada kesempatan, mintalah kuasa daripada Tuhan untuk membarui hidup kita. Tuhan, aku mau dipulihkan. Tuhan, aku mau semurni mungkin hidupku di hadapan-Mu. Biarkan hidupku berkenan dan layak di hadapan-Mu. Sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, ketika waktunya tiba, hidupku didapati tidak cacat dan tidak celah di hadapan Tuhan. Disinilah sebuah satu hal yang Tuhan inginkan. Maka hati ini perlu menjadi mata air yang sehat. Ketika mata air yang sehat, maka apa yang diucapkan itu pasti sesuai dengan firman dan sehat. Ketika di dalam pikiran kita itu semua sumber dari hati, semua aliran-aliran kehidupan kita, dalam sikap kita semua dari hati. Belajarlah minta pimpinan Roh Kudus. Kita sedang diarahkan untuk menuju ke sana. Tapi maukah kita taat kepada setiap firman Allah? Maukah kita sungguh-sungguh mau diubah oleh Tuhan, mengalami proses hidup? Tunggu waktunya Tuhan. Ketika waktunya Tuhan terjadi, maka itu akan indah. Segala sesuatu diberikan dalam kehidupan kita. Semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulan semuanya ini di dalam 1 Korintus 13. Dalam kesimpulan semuanya ini, kita bisa melihat ladang sudah menguning, pekerjaan yang tidak ada. Hidup manusia di sini seringkali terjadi pertengkaran, seringkali terjadi egois, seringkali terjadi masalah. Mari, hendaklah kita mau belajar bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 mengatakan, demikian tiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di dalam ayat 1 sampai ayat ke-8 itu membicarakan tentang kasih. Ayat 1 sampai 3, sekalipun kau dipakai luar biasa, kelihatan luar biasa, tetapi
tetapi hati kita tidak ada kasih, maka dikatakan itu tidak ada gunanya, tidak akan berfaedah, tidak akan menjadi itu omong kosong, nol besar. Tetapi jika kita punya kasih dalam pembentukan kita, sekali lagi kita menghadapi tantangan kita bagaimana? Apakah masih sabar? Masihkah kita penuh dengan murah hati? Ataukah kita cemburu dalam tadi iri hati? Ataukah tidak memegahkan diri atau tidak sombong? Menjadikan satu kehidupan kita, apakah tidak melakukan yang tidak sopan dalam perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita? Dan kita bisa melihat bahwa tidak mencari keuntungan sendiri, menjadikan satu tidak menyimpan kesalahan orang lain, membereskan hidup kita menjadi kehidupan yang benar, berlayak di hadapan Tuhan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan ketika kita mengejar ini. Maka kita tahu, saudaraku, sumber air yang menjadi kematian akan diubah menjadikan yang sehat. Maka aliran hidup kita, sumber ini penuh dengan kasih. Maka kasih apapun, saudaraku, kepada orang yang telah menyakiti kita, kita masih bisa sabar, kita masih bisa menolong, kita masih bisa bermurah hati, kita masih memberikan pengampunan. Inilah, saudara, membutuhkan kasih. Sangat penting bagi hidup kita di hari-hari terakhir ini. Apakah kita penuh dengan sungguh-sungguh mau diubah hati kita, sumber segala sesuatu, karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Ketika Dia jangan sampai ada berduka atas kita, biarkan kita berkarya. Selagi waktu masih ada kesempatan, berkaryalah yang terbaik untuk Tuhan. Biarkan kita tahu hidup kita dari Tuhan, dan semua kita kembalikan ke Tuhan, dan semua terhormat dan kemuliaan Tuhan. Saya yakin percaya ketika kita hidup sungguh-sungguh, maka kita adalah orang-orang yang selalu dipelihara, mengalami mujizat pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Tuhan dimuliakan bagi depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bagi berdiri bersama-sama. Bapa Yesus, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan Yesus, ya Tuhan. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami untuk kami berbenah diri, jangan sampai ada kematian rohani terjadi atas hidup setiap kami. Tuhan telah mengajarkan kami jangan sampai ada kekecewaan. Kami suka menjelekkan orang atau memfitnah, iri hati, dan ada sakit hati atau dengki. Biarkan Tuhan di balik semuanya ini Tuhan wajarkan setiap kami kembali menjadi bejana yang diciptakan oleh Tuhan, menjadi bejana tanah liat yang telah diperbaharui, sehingga hidup kami menjadi ciptaan yang baru yang lalu sudah berlalu, menjadikan kehidupan kami yang penuh dengan kuasa lega kami menjadi garam dan terang bagi dunia, sehingga semua orang boleh melihat dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau melalui kehidupan kami. Jadilah Tuhan banyak keluarga-keluarga dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan, orang tua dan anak dipulihkan, anak dan orang tua dipulihkan, hubungan antara di dalam mantu dengan mertua dipulihkan, pada siapapun relasi teman kita dalam usaha bisnis apapun dipulihkan. Kami tahu Tuhan, ketika hati ini dipulihkan maka akan menjadi sehat, hidup kami akan diberkati Tuhan luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan kita, pertolongan Tuhan akan luar biasa, pemeliharaan Tuhan akan luar biasa, karena kami tahu aku tidak takut akan dunia ini, sebab Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau ada dalam kehidupan kami dapat melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk negara dan bangsa ini. Ampuni Tuhan negara dan bangsa ini. Biarkan kami merindukan pemulihan terjadi. Segala semua oknum-oknum tertentu Tuhan yang hidupnya tidak hidup sesuai dengan takut akan Tuhan, jamah hatinya untuk mereka boleh Tuhan mengalami pertolongan Tuhan, menjadikan kehidupan yang menjadikan kehidupan yang dialami oleh Tuhan percaya kepada Engkau. Kami merindukan Tuhan bagi kami yang semua yang dalam menghadapi pergumulan Tuhan, mari Kau tolong segala sesuatu, berikan kekuatan kemampuan bagi kami yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan Tuhan mereka iman mereka lemah Tuhan kuatkan. Kami berdoa untuk kota ini, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada hamba Tuhan dimanapun kami berada. Berikan segala sesuatu kekuatan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk mengatasi semua, karena kami tahu kami tidak akan takut, kami akan mengalami perbuatan luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami akan melakukan perkara yang luar biasa, yang kami tahu pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau baik dan sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Ajaib dalam hati kami. Mari jamah setiap kami. Jumat dan pemirsa dimanapun kau berada, arahkan hatimu dan pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sepanjang minggu ini pemeliharaan Tuhan selalu terjadi atas hidupmu, dan apa saja yang kau perbuat dibuat menjadi berhasil, beruntung dan selalu diberkati dalam berkelimpahan. Biarlah rahmat damai zaman Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus bersekutu Allah Kudus menyertai engkau pada hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kita kami berdoa ucapan syukur. Haleluya, haleluya.
Ku cinta